Hai, yuk belajar bersama Ibu Cica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Ibu Cica dalam pelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas mengenai ikatan kimia. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai kestabilan atom, lambang Lewis, ikatan ion. Sedangkan ikatan kovalen akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Tapi seperti biasa sebelumnya, jangan lupa like, share, and subscribe my channel. Dan jangan lupa juga kamu bunyikan lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih ya. Nah, yang pertama adalah kestabilan atom. Apa aja sih kriteria kestabilan atom? Sebelumnya, perhatikan dulu konfigurasi untuk unsur-unsur pada golongan gas mulia. Nah, perhatikan elektron valensi masing-masing unsur tersebut. Ternyata unsur-unsur di dalam golongan gas mulia atau A8A memiliki elektron valensi penuh, yaitu 8 kecuali helium. Inilah yang menyebabkan gas mulia menjadi stabil. Nah, elektron valensi helium kita sebut dengan duplet, sedangkan elektron valensi yang 8 kita sebut dengan oktet. Unsur lain selain 8A itu tidak stabil dan memiliki kecenderungan untuk memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia atau 8A, sehingga akan menjadi stabil. Nah, kecenderungan ini disebut dengan kaidah duplet dan kaidah oktet, di mana kaidah duplet adalah konfigurasinya akan seperti helium yang memiliki elektron valensi 2, sedangkan kaidah oktet seperti gas mulia lainnya yaitu neon, argon, kripton, xenon, dan radon yang memiliki elektron valensi 8. Nah, perlu diingatkan lagi ya, untuk kaidah duplet untuk unsur-unsur yang memiliki nomor atom 1 sampai 5. Sedangkan yang lebih dari 5 nomor atomnya harus mengikuti kaidah oktet. Nah, bagaimana sih cara atom mencapai kestabilan? Itu ada 2 cara. Yang pertama adalah melepas elektron dan yang kedua adalah menerima elektron. Nah, yang melepas elektron akan berubah menjadi ion positif yang disebut dengan kation. Hal ini dilakukan oleh logam yang memiliki elektron valensi 1 sampai 3. Artinya, logam ada di golongan 1A, 2A, dan 3A. Nah, kita lihat contoh pelepasan elektron ini. Yang pertama, Li memiliki elektron valensi 1. Nah, inilah yang membuat dia tidak stabil. Agar stabil, dia harus melepaskan 1 elektronnya sehingga merubah menjadi ion Li+ dengan konfigurasi 2 seperti helium. Kemudian ada Mg12 282 memiliki elektron valensi 2. Nah, ini seperti duplet ya. Sudah benar belum? Nah, hal ini belum benar ya, karena ingatin lagi, duplet itu hanya untuk nomor atom 1 sampai 5. Mg ini 12, maka dia wajib harus oktet. Nah, bagaimana oktetnya? Nah, ini kan bisa kita lepas, sehingga Mg melepas 2 elektron, sehingga dia berubah menjadi ion Mg2+, dengan konfigurasinya 28, jadi dia oktet seperti neon. Lalu ada Al13 283, nah elektron valensinya 3. Nah, ini untuk stabil dia Al cenderung melepas 3 elektron ini, sehingga berubah menjadi ion Al3+, sehingga konfigurasinya menjadi 28. Nah, bagaimana untuk menerima elektron? Nah, yang menerima elektron akan berubah menjadi ion negatif yang disebut dengan anion. Ini dilakukan oleh unsur non-logam yang memiliki elektron valensi 4 sampai dengan 7. Artinya, non-logam berada di golongan 4A, 5A, 6A, dan 7A. Contoh penangkapan elektron ini adalah yang pertama S16 286, elektron valensinya 6. Nah, kalau mau dilepas seperti kation tadi kebanyakan ya, maka untuk stabil dia menerima 2 elektron,
sehingga berubah menjadi ion S2- dengan konfigurasi 288. Tadi 6 sudah diterimanya 2 menjadi 288. Jadi dia stabil seperti argon. Lalu ada F9 27, elektron valensinya 7. Kalau dibuangkan kebanyakan, maka dia untuk stabil menerima satu elektron sehingga menjadi ion F- dengan konfigurasi 28. Nah, contoh terakhir ada P15, elektron valensinya 5. Maka untuk stabil dia harus menerima 3 elektron sehingga berubah menjadi P3- dengan konfigurasi 288. Nah, inilah dua cara untuk atom mencapai kestabilan. Nah, ini yang akan berikatan nantinya. Tapi sebelum kita belajar ikatan kimia, kita belajar dulu yang namanya lambang Lewis. Apa sih lambang Lewis itu? Lambang unsur yang dilengkapi dengan jumlah elektron valensinya. Nah, elektron valensi dalam lambang Lewis itu kita nyatakan dengan titik ataupun silang yang kita gambarkan mengelilingi lambang unsur. Yuk kita lihat contoh. Ada Na11, elektron valensinya 1. Setelah kita konfigurasi ya, 281. 1. Nah, bagaimana lambang Lewisnya? Kita gambar dulu Na. Nah, sudah Na, lalu lambang Lewisnya adalah 1. Kita gambarkan. Boleh titik, boleh silang ya. Titik. Nah, ini adalah lambang Lewis. Boleh juga silang. Terserah anak-anak maunya gambar titik atau silang. Kemudian ada Be4, 2, elektron valensinya 2, maka lambang Lewisnya Be, lalu ada 2 titik, 1, 2. Jadi boleh kiri kanan atau boleh atas bawah. Nah, kemudian ada Al13, 283, elektron valensinya 3, maka gambar lambang Lewisnya adalah Al, kita gambarkan 3 titik atau 3 silang di sekitar Al, 1, 2, 3. Nah, lalu ada C6, elektron valensinya 4. Maka kita gambar C, lalu elektron valensinya ada 4, kita gambar di sekitarnya. 1, 2, 3, 4. Oke, contoh berikutnya N7, 2, 5. Maka memiliki elektron valensi 5. Gambar lambang Lewisnya adalah N, lalu kita gambarkan 5. 1, 2, 3, 4. Nanti kalau sudah 4 sisi, maka yang kelima kita pasangkan dengan yang sudah ada 5. Nah, sudah bisa ya. Kemudian S16, 286, elektron valensinya 6. Maka S menjadi 1, 2, 3, 4, lalu kita pasangkan 5 dan 6. Begitu juga dengan F27, memiliki elektron valensi 7. Maka gambar lambang Lewisnya adalah seperti ini. Begitu juga dengan Ar18, elektron valensinya 8, maka gambar lambang Lewisnya adalah seperti ini. Sehingga bisa kita simpulkan nih, untuk golongan 1A yang elektron valensinya 1, gambar lambang Lewisnya adalah ini. Kemudian ini untuk 2A, 3A, 4A, lalu 5A, berarti kalau 5 sudah ada 4 sisi, lalu yang kelimanya kita pasangkan. Begitu juga dengan 6A, 7A, dan 8A. Nah, untuk menggambar lambang Lewis bisa ya. Nah, kenapa ini perlu? Karena ini akan membantu kita untuk mempelajari yang namanya ikatan kimia. Nah, yuk kita masuk ke dalam materi ikatan kimia. Nah, untuk stabil unsur-unsur itu ada yang berupa unsur bebas seperti golongan gas mulia, platina, AU ataupun karbon. Ada juga yang membentuk gabungan unsur. Nah, yang membentuk gabungan unsur ini adalah selain 8A, baik logam maupun non-logam. Ketika gabungan unsur ini, maka akan membentuk ikatan kimia. Nah, ikatan kimia yang akan kita pelajari ada 3. Yang pertama adalah ikatan ion yang terjadi antara logam dan non-logam. Yang kedua adalah ikatan kovalen yang terjadi antara non-logam dan non-logam. Dan yang ketiga adalah ikatan logam yang terjadi antara logam dan non-logam. Logam dan logam. Hari ini kita akan mempelajari yang mengenai ikatan ion.
Ikatan ion disebut juga dengan ikatan elektrovalen, terjadi antara logam dan non-logam. Logam yaitu golongan 1A, 2A, dan 3A kecuali hidrogen. Ini non-logam. Lalu Be dan B ini sebenarnya logam, tetapi tidak membentuk ikatan ion nantinya. Nah, logam tadi ini cenderung melepas elektron membentuk ion positif, sedangkan non-logam yaitu golongan 4A, 5A, dan 6A serta 7A ini biasanya menerima elektron sehingga membentuk ion negatif untuk memenuhi kaidah duplet dan oktetnya. Ketika logam dan non-logam ini berikatan, inilah yang disebut dengan ikatan ion. Apa sih ikatan ion ini? Karena ada pelepasan dan penerimaan elektron dalam ikatan ini, maka ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron antara logam dan non-logam. Di dalam ikatan ini terjadi gaya tarik-menarik elektrostatis antara ion positif dan ion negatif sehingga membentuk senyawa netral. Jadi nanti senyawa yang terbentuk dari ikatan ini akan menjadi senyawa netral atau tidak bermuatan. Kita lihat contoh soalnya. Yang pertama adalah jelaskan proses terjadinya ikatan antara Na11 nomor atomnya dan Cl17. Maka untuk ini contoh soal seperti ini kita harus tahu dulu dia logam dengan non-logam nggak. Kalau iya baru kita proseskan terjadi ikatan ion. Kemudian yang pertama adalah kita konfigurasi dulu. Na11 memiliki elektron valensi 1, artinya Na adalah logam. Nah, untuk stabil, Na akan cenderung melepas satu elektronnya sehingga membentuk Na+. Lihat, ini adalah lambang Lewis untuk Na. Lalu ada Cl17, 287, elektron valensinya 7, artinya dia adalah non-logam tadi ya, golongan 7A berarti non-logam. Maka ini adalah gambar lambang Lewisnya. Supaya stabil dia harus menerima satu elektron sehingga membentuk ion Cl-. Maka proses terjadinya ikatan ion di dalam sini adalah sebagai berikut. Jadi Na tadi melepas satu elektron membentuk ion Na+. Ini adalah proses terjadinya pelepasan. Lalu Cl menerima satu elektron membentuk Cl-. Ini adalah proses penerimaan elektron. Nah, karena elektron yang dilepas sama yang diterima sama banyak, maka bisa kita coret. Lalu kita turunkan yang tidak dicoret, berarti Na mengikat dengan Cl akan membentuk Na+ dan Cl-. Di sini akan terbentuk senyawa yang namanya NaCl. Ini disebut dengan rumus senyawa. Dalam ikatan ion terdapat rumus senyawanya sebagai berikut. Nah, karena tadi netral, maka antara kation Ay positif dan anion Bx negatif, maka rumus senyawanya adalah AxBy. Hal ini untuk menetralkan senyawanya. Jadi kita harus kali silang muatannya. Jadi AxBy. Inilah rumus senyawa untuk senyawa ion. Nah, bagaimana penggambaran struktur Lewisnya? Ya, kita gambar tadi Na yang memiliki elektron valensi 1 berikatan dengan Cl yang memiliki elektron valensi 7. Karena ikatan ion, maka ada serah terima elektron. Jadi, Na melepaskan satu elektronnya dan diterima oleh Cl-. Sehingga Na tadi sudah melepaskan satu ya, menjadi ion Na+. Kemudian Cl tadi sudah menerima satu, maka dia menjadi NaCl-. Sehingga rumusnya menjadi NaCl. Bisa dipahami? Oke, kita lihat contoh berikutnya. Antara Mg12 dan Cl17. Nah, kita konfigurasi dulu. Mg282 elektron valensi 2, berarti dia logam. Maka dia tadi cenderung untuk melepas 2 elektron menjadi Mg2+. Kemudian ada Cl17 elektron valensi 7, maka ini adalah non-logam, maka ini sehingga dia untuk stabil dia harus menerima satu elektron menjadi ion Cl-. Nah, perhatikan elektron yang dilepas 2, yang diterima 1. Nah, ini tidak sesuai. Di dalam ikatan ion, elektron yang dilepas dan diterima harus sama banyak.
Nah, bagaimana solusinya? Ya, solusinya adalah kita kali silang saja. Maka Mg itu kita kali 1, Cl kita kali 2, sehingga nanti jumlah elektronnya akan sama banyak. Nah, kita lihat proses terjadinya ikatan. Nah, Mg tadi melepas 2 elektron membentuk Mg2+. Sedangkan tadi kan Cl menerima 1 elektron, tapi kan udah dikali 2, berarti 2Cl melepas 2 elektron menjadi 2Cl-. Ini karena ada pengalian tadi supaya yang dilepas sama yang diterima sama banyak. Nah, inilah. Jadi Mg berikatan dengan 2Cl membentuk Mg2+ dan 2Cl-. Rumus nyawanya apa? Kita kali silang Mg1 Cl2. Nah, 1 nggak pernah ditulis, jadi rumus nyawanya adalah MgCl2. Nah, bagaimana? Yuk kita lihat strukturnya, struktur Lewisnya. Kita gambarkan tadi, Mg yang memiliki elektron valensi 2 berikatan dengan 2Cl yang memiliki elektron valensi 7. Tadi setelah terima elektron, Mg menyerahkan 2 elektronnya, yang satu ke Cl pertama, yang satu ke Cl yang kedua. Sehingga Mg yang sudah melepas 2 elektron menjadi Mg2 positif, sedangkan Cl masing-masing menjadi Cl-. Sehingga terdapat 2 Cl-. Nah, bagaimana? Sudah bisa belum? Nah, bisa ya. Kita lihat contoh berikutnya. Antara Na11 dan S16. Seperti biasa kita konfigurasi dulu elektron valensi 1 sehingga dia adalah logam, sehingga untuk stabil dia harus melepas 1 elektron menjadi Na+. Lalu S286 berarti dia non logam, maka dia cenderung untuk menerima 2 elektron sehingga membentuk S2-. Lihat lagi, yang dilepas 1, yang diterima 2. Sudah sama belum? Belum. Solusinya tadi apa? Kita kali silang, berarti ini kali 2, yang ini kali 1. Sehingga proses terjadinya ikatan sebagai berikut. Artinya 2Na melepas 2 elektron membentuk 2Na+. Dan S menerima 2 elektron membentuk S2-. Karena adanya pengalian silang tadi, maka jumlah yang dilepas sama yang diterima sama banyak. Bisa kita coret, sehingga prosesnya adalah 2Na berikatan dengan 1S membentuk 2Na+ dan S2-. Nah, apa rumus senyawanya? Kali silang ya. Na2S1. 1 ditulis tidak? Tidak, artinya rumus senyawanya adalah Na2S. Kalau dinamakan namanya natrium sulfida. Nah, untuk tata nama kita bahas pada semester berikutnya ya. Nah, untuk struktur Lewisnya adalah sebagai berikut. Jadi, Na tadi elektron valensinya 1 berikatan dengan S. Nah, karena dia 2, kita gambarkan 2. Ini S-nya. Nah, Na melepas S elektron valensinya ke S. Ini yang satu, ini yang kedua. Jadi sehingga Na-nya berubah menjadi Na+ dua-duanya. Jadi ada 2 Na+ dan S tadi sudah menerima 2 sehingga menjadi 2-. Yuk contoh satu lagi ya. Ada Mg12 dan S16. Kita contoh, kita elektron valensikan. Elektron valensinya adalah 2. Nah, berarti dia logam. Agar stabil dia melepas 2 elektron membentuk Mg2+. Lalu S elektron valensinya 6. Berarti dia non logam. Kalau gitu, non logam biasanya cenderung menerima 2 elektron menjadi ion S2-. Nah, kita lihat nih, yang dilepas 2, yang diterima 2. Sudah sama banyak ya, maka tidak usah kita kali silang. Kita langsung ke proses terjadinya ikatan. Sehingga Mg melepas 2 elektron membentuk Mg2+. Dan S menerima 2 elektron membentuk S2-. Nah, elektron yang dilepas sama yang diterima sama banyak. Sehingga Mg berikatan dengan S membentuk ion Mg2+ dan S2-. Nah, bagaimana dengan rumus senyawanya? Artinya kita kali silang ya. Mg2S2 harusnya ya. Mg2S2. Nah, tapi ingat rumus senyawa ini yang paling sederhana. Jadi 2 ini kan masih bisa kita sederhanakan. Artinya ini salah. Jadi ketika sama banyak muatannya, maka kita saling meniadakan. Jadi tinggal MgS. Jadi kalau 3 + 3-, jadi
Mgs juga. Jadi tidak usah dikali silang lagi. Sehingga yang benar rumus senyawanya adalah Mgs karena ionnya sama muatannya sama banyak. Nah, untuk penggambaran struktur Lewis-nya adalah Mg elektron valensinya 2 berikatan dengan S yang elektron valensinya 6. Mg melepaskan 2 elektronnya diterima oleh S sebanyak 2 juga. Sehingga Mg berubah menjadi Mg2+, dan S menjadi S2-. Sehingga terbentuklah rumus senyawa Mgs. Nah, bagaimana ini untuk proses terjadinya ikatan ion? Sudah bisa ya? Nah, jadi kita harus memastikan dulu ini antara logam atau non-logam. Lalu kita lihat prosesnya, mana yang melepas, mana yang menerima. Nanti diingatkan lagi, elektron yang dilepas harus sama banyak dengan elektron yang diterima pada ikatan ion ini. Nah, lalu setelah itu kita juga bisa menentukan rumus senyawa, yaitu dengan rumus umum AX BY, di mana kita harus mengalih silangkan muatannya agar terbentuk senyawa netral. Ingat tadi senyawanya harus netral. Kemudian penggambaran struktur Lewis bisa kita lakukan seperti contoh yang sudah Ibu berikan beberapa tadi. Sudah bisa ya? Nah, saya rasa ini sudah bisa dipahami, diulang-ulang kembali untuk materi ikatan ion. Nah, untuk tugas di rumah, silahkan jelaskan proses terjadinya ikatan ion antara K dan F, lalu ada Mg dan O, lalu ada K dan O, lalu ada aluminium dan klor, dan terakhir adalah aluminium dan S atau sulfur. Seperti biasa, kerjakanlah di buku PR-mu dan nanti dikumpulkan sesuai dengan jadwal pengumpulan yang sudah ditetapkan. Nanti melalui WA group ya, Ibu kasih tahu. Oke, hari ini sampai di sini dulu ya untuk pelajaran ikatan kimia. Minggu depan kita akan membahas mengenai ikatan kovalen. Tetap sehat, tetap semangat belajar dari rumah. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.